Karena waktu itu yang namanya bencana Seroja itu tersebar. Kemudian kita harus menangani tanggap darurat di pulau-pulau yang sangat tersebar. Hai Sobat Bina Marga, selamat datang di program Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Bersama saya, Wulandari Wurjanti, yang akan menemani kalian pada episode rekonstruksi jalan dan jembatan pasca bencana. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Thomas Tiabudi Aden, Master of Science in Engineering, selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2. Selamat datang Bapak pada podcast kami. Makasih. Iya, selamat datang Makasih Pak. udah diundang ya. Lagi sibuk apa Pak di Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2? Sekarang ini kita lagi pusing nih bencana ya. Hujan, terutama wilayah saya ini, wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara ini semua rawan bencana. Jadi per hari ini aja mungkin ada lebih dari 10 lokasi yang jalan tertutup gitu. Oh my God ya, oke Pak. Ya, jadi longsoran, gunturan jadi yang paling. Baik. Selain program-program rutin kita ya, Oke. peningkatan jalan dan tentunya preservasi jalan. Oke Pak, kalau gitu. Jadi memang lagi cuaca juga sangat ini ya Pak ya, Ya, mungkin sangat kita rentan ya Pak. Saya nggak tahu ya, kita nggak begitu merasakan hujan ini, tapi di luar Jawa ini luar biasa ya, banjir bandang di beberapa tempat dan sebagainya. Oke Pak, kalau gitu. Pak, tadi Bapak sebutkan wilayah Bapak tuh wilayah 2, itu Sulawesi, Maluku, itu ibaratnya timur Indonesia ya Pak ya? Ya, mulai dari Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan seluruh Papua. Oke, nah Bapak sering ke sana Pak? Tugas di sana kah dulu atau gimana? Kalau tugas itu kebetulan ya, kalau Papua kan saya kecil di Papua. Ya. Terus saya pernah jadi kepala Balai Besar Papua ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, sekarang kita masuk nih Pak ke pembahasan. Ya. Banyak nih Pak, kita bicara rekonstruksi jalan pasca bencana. Rekonstruksi, preservasi, itu kan istilah-istilah kebinamargaan ya Pak ya. Nah, banyak nih Sobat Bina Marga yang belum tahu apa itu rekonstruksi, preservasi. Bisa Bapak tolong jelaskan dan ada kegiatan apa aja Pak di dalamnya? Oke, makasih Mbak. Yang pertama preservasi ya. Itu yang banyak orang masih sulit memang ya, preservasi. Itu kan based on kata dasarnya to preserve. Kalau kita gini aja kasih gambaran, kita punya ruangan ini supaya kita selalu nyaman. Setiap Mbak ada acara podcast Bina Marga Acores, ini nyaman tempat, lampunya nyala, mejanya bersih dan sebagainya. Itu kita harus lakukan preservasi. Kita lakukan pemeliharaan rutin, bersih-bersih dan sebagainya. Ini salah satu kegiatan. Bersih-bersih itu termasuk preservasi ya, betul. Kita bersih-bersih bau jalan, bersih-bersih saluran dan sebagainya. Itu bagian dari pemeliharaan rutin ya. Nah, kalau kita merasa ini sempit, nggak cocok, kita bangun lagi kan di sebelahnya atau kutas. Nah, itu peningkatan namanya. Kita perluas. Atau ini udah nggak musim, udah nggak cocok nih. Bangun baru yuk sebelah sana. Itu pembangunan. Kira-kira gitu. Jadi jalan juga gitu. Kalau kita butuh, ini ada bandara baru, ini ada pusat kegiatan nasional baru, kita bangun jalan baru, itu pembangunan. Tapi sebagian besar pekerjaan Bina Marga itu lebih dari 70% adalah preservasi. Karena kebijakan Kementerian PUPR dan kebijakan pemerintah khususnya, tidak boleh ada satu jengkal pun jalan yang tidak di-preserve. Jadi seluruh jalan, setiap sentimeter jalan yang ada, yang berstatus jalan nasional terutama, itu harus kita preserve. Jadi kegiatannya itu mulai tadi saya bilang pemeliharaan rutin jalan, tentunya bersama jembatan ya. Kemudian kalau ini ada rusak-rusak dikit, plafonnya runtuh, kita perbaiki. Itu rehabilitasi jalan. Ya, itu kalau jalannya lubang-lubang dikit kita rehab. Tapi misalnya ternyata jalannya rusaknya agak berat, ya kita gali sampai bawah. Itu namanya rekonstruksi. Itu bagian dari pekerjaan kita juga. Kemudian ada pemeliharaan selain yang rutin kita bersih-bersih, ada yang berkala. Misalnya berkala itu kalau saya kasih gambaran ruangan ini aja biar gampang. Karpet ini kan harus dibersihin. Tapi tidak setiap hari kan kita sedot. Kita sedot dan kita cuci misalnya sebulan sekali. Itu namanya pemeliharaan berkala. Dan itu kita lakukan juga di jalan ya.
Misalnya kita lakukan potong rumput, tidak setiap hari harus potong rumput kan, 1 bulan sekali. Kita standar kita sekitar 2 bulan, tapi ada daerah-daerah itu yang perlu 1 bulan. Nah itu kurang lebih kegiatan-kegiatan itu mulai dari rutin, rehabilitasi, rutin dan berkala, kemudian rekonstruksi dan peningkatan jalan. Peningkatan jalan itu tadi saya bilang kalau kita perlu capacity expansion. Misalnya undang-undang jalan kita kan mensyaratkan jalan kita itu harusnya minimal 3 meter dan yang baik itu adalah 3,5 meter lebar per lajur. Banyak jalan kita yang masih 4,5, 5, 6. Nah itu kita lebarkan menuju standar, itu adalah capacity expansion. Itu adalah peningkatan jalan menuju standar. Oke, baik Pak. Itu jadi, tadi ya. Ya itu saya kasih gambaran ya buat orang-orang yang tidak, saya beri istilah yang tidak terlalu teknis supaya mereka gampang ngerti ya. Betul Pak. Kira-kira gitu. Memang itu tantangan Bina Marga tuh Pak, untuk memanusiakan, menduniawikan istilah-istilah ke Bina Marga. Kadang-kadang kita kalau bicara orang lain tuh, jangankan orang wartawan aja, Pak istilah apa tuh Pak? Ya, Pak ya. Padahal kita tiap hari bicara itu misalnya ya. Betul Pak. Tapi itu hanya di lingkungan kita sih. Ya. Nah Pak, tadi Bapak bilang bahwa pembangunan beda. Rekonstruksi beda lagi, preservasi beda lagi. Nah, pastinya teknologinya juga tentu beda, Pak ya. Nah, teknologi apa aja, Pak, yang mungkin khusus untuk rekonstruksi ini? Apa preservasi ya? Ya, preservasi yang pertama kita kan rutin. Kemudian kita ada berkala. Kita berinovasi terutama karena ada keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan. Kita sekarang aja for the moment itu kita punya sekitar 47.000 kilometer. Ya betul. Nah, ya. Jalan nasional. Jalan nasional. Kayak tidak mungkin kita pelihara semua dengan overlay aspal. Jadi kita berinovasi. Jadi misalnya kita lihat kondisinya masih bagus, daya dukungnya masih bagus, hanya permukaannya rusak. Kita lapis tipis saja untuk mempertahankan umur. Misalnya kita punya ada teknologi selarisil. Kemudian kita punya teknologi lapis buton aspal, misalnya buton aspal butas ya, maupun burtu maupun buda, artinya dilabur 1 kali dan dilabur 2 kali. Kemudian ada beberapa inovasi dari teman-teman dulu di Pusjatan, sekarang di Bintek, misalnya seperti cold mix. Cold mix itu kalau Mbak tahu, kita melakukan preservasi jalan, tambal, dan sebagainya itu biasanya kan panas aspalnya dari hot mix. Tapi ada lokasi-lokasi yang cukup jauh, remote, terutama di wilayah saya yang jauh dari api dan sebagainya. Maka teman-teman sudah berinovasi untuk campuran dingin cold mix. Jadi itu dia ada di karung, kemudian dibawa ke lokasi di lapangan dan itu dibuat nambal dengan campuran dingin. Mungkin kekuatannya di bawah sedikit dari yang panas, tapi itu adalah yang the best yang bisa kita lakukan di lapangan. Itu inovasi. Kemudian kita memanfaatkan juga limbah. Misal di Papua, kita semua orang tahu di Papua ada tambang emas Freeport. Ya. Kalau Mbak tahu proses penambangan emas itu dengan penyemprotan, dengan galian yang tentunya semua yang keluar itu tidak emas. Ada sisa-sisa yang tidak dipakai, itu kita sebut tailing ya. Tail itu buntut, artinya buntutnya selesainya tambang emas. Itu kita manfaatkan. Dan itu kita sudah pakai sebagai base course, lapisan dasar di Merauke, di Timika sendiri. Bahkan sekarang kita sedang coba sebagai campuran beton untuk jembatan di Sorong. Itu inovasi kita bersama teman-teman dari Bina Teknik dan dulu dari Pusjatan. Kemudian ada lagi timbunan. Kebanyakan di jembatan itu kalau pakai timbunan, tentunya yang pertama adalah dia adalah berat. Kemudian tidak semua daerah punya lokasi sumber material yang baik. Ada inovasi foam atau mortar busa, yang bisa dipakai ya. Keunggulan utamanya adalah dia jauh lebih ringan. Jadi beban sendirinya agak ringan. Ya. Kemudian kita juga memakai produk-produk dari geosintetik produk. Mungkin kalau masyarakat umum lihat misalnya ada lokasi-lokasi jalan yang kita bangun, terutama ini di pembangunan yang banyak ya. Meskipun di preservasi juga banyak. Misalnya kita lihat itu apa sih kok digelar karpet sebelum digelar tanah ya, material dan sebagainya. Kayak digelar karpet tuh di jalan katanya.
Padahal itu bagian dari misalnya geotextile. Misalnya yang berfungsi untuk menyeragamkan penurunan tanah, ada yang berfungsi untuk memisahkan separasi masing-masing lapisan, macam-macam fungsinya. Kemudian kita melihat juga misalnya di daerah-daerah longsoran, misalnya di puncak, kita lihat ada, atau di tol kita lihat ya, tebingnya bagus banget ya, kayak disemprot dan sebagainya. Padahal itu bukan hiasan ya, itu memang kita lakukan misalnya dengan wire mesh, kemudian dengan shotcrete, supaya dia nggak longsor, gitu ya, macam-macam. Jadi banyak sekali teknologi yang kita pakai. Utamanya adalah kita memadukan kebutuhan di lapangan dengan ketersediaan sumber daya kita. Yang ada ya. Ya. Gitu. Tapi cukup banyak juga ya Pak ya inovasi dari Bina Marga ya. Banyak, kita masih ada microsurfacing, masih ada Foxil, Slurry Seal. Sekarang bahkan teman-teman mencoba sekarang adalah limbah batu bara yang kita kenal dengan Faba ya. Fly ash, bottom ash kita pakai untuk campuran juga di base course, sub base course gitu. Jadi limbahnya batu bara. Jadi kita juga membantu sebetulnya, membantu juga iya, ya? Jadi nggak dibuang. Kalau dulu tailing yang di Papua tadi. Papua kita lihat mencemari sungai ya. Iya. Sekarang sebagian kita pakai, baru sebagian. Mudah-mudahan nanti bisa banyak. Amin. Dan bisa mengurangi gitu ya. Betul ya, mengurangi. Kemudian kita kalau melihat di jalan ada jalan retak-retak ya, retak-retak gitu. Kan tidak harus kita lapisi langsung gitu ya. Kita nggak ada duit. Kita punya teknologi crack sealing gitu misalnya. Ya, banyak juga tadi ya. Jadi limbah-limbah tuh bisa jadi teknologi bisa ya. Dan seperti kita detailing. Ya, teman-teman di Bintek juga sekarang lagi mengembangkan khususnya dari asbuton yang milik kita untuk bisa dipakai dengan berbagai macam. Asbuton bisa buat ceiling, bisa sekarang dibuat bubuk. Ini bersama dengan tentunya dengan pengembang ya, dengan pengusaha-pengusaha. Ada yang dibuat namanya CPHMA, cold make, itu yang bisa dipakai untuk tadi. Jadi Sobat Bina Marga memang beberapa limbah-limbah hasil tambang seperti batu bara dan emas itu juga memang nikel juga Mbak, nikel juga kita pakai di Maluku Utara ya. Bahkan nikel tuh ya, jadi bisa digunakan juga untuk teknologi yang ini berkelanjutan jadinya ya justru. Ya harusnya ya, ini bagian dari kita ya. Ini salah satu visi kita kan, sustainable development ya. Iya betul Pak. Nah Pak, hal-hal tersebut hubungannya dengan TKDN Pak, tingkat komponen dalam negeri yang Bapak Presiden Jokowi sedang kampanyekan Pak ya untuk barang dan jasa gitu Pak. Apa Pak penerapannya bagaimana di preservasi jalan ini Pak? Oke, pertama saya ingin jelaskan dulu filosofinya TKDN. TKDN ya. Kenapa Presiden, Pak Menteri concern sekali? Ya kalau kita mau menggunakan suatu teknologi, katakanlah gampangnya aja lah. Lampu ini ada nggak sih di dalam negeri? Ada dong. Kalau dia ada, kenapa sih kita beli yang impor? Betul sekali. Ya? Setuju Pak. Kalau kita beli di dalam, pertama tukangnya pasti orang Indonesia kan, kerja ya. Terus pajaknya masuk ke Indonesia. Kalau kita beli lampu yang katakanlah merek apa gitu dari luar negeri, ya pekerjanya di sana yang dapat, pajaknya di sana, mereka untung, kita cuma bayar ya. Makanya didorong betul TKDN. Nah, kita punya banyak sekali produk di dalam negeri yang bisa kita pergunakan. Salah satunya misalnya aspal beton. Dan sekarang TKDN kita itu Bina Marga untuk produk dalam negerinya sudah di atas 90%, sekitar di atas 93%. Kemudian TKDN kita untuk preservasi dari 80%. Dan khususnya di preservasi jalan maupun pembangunan jalan harusnya memang di atas 80%. Kecuali yang masih kita agak sulit ada alat-alat berat. Banyak alat-alat berat yang belum ada di dalam negeri diproduksi. Misalnya mungkin masyarakat Mbak sering lihat di jalan itu ada namanya cold milling mesin. Karena memang kita harus lakukan. Tapi ada untungnya juga dengan cold milling. Karena materialnya yang di milling tadi yang digali bisa kita pakai lagi juga, ada keuntungan buat environment ya. Baik Pak, itu tadi kita bicara preservasi jalan. Sekarang kita masuk ke bencana nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak SOP dari Ditjen Bina Marga saat terjadi bencana yang menyebabkan aksesibilitas masyarakat itu terputus, jalan ambruk, jembatan ambruk gitu Pak, jalan longsor ya. Yang pertama, yang kita bilang bencana itu secara umum masyarakat itu kan bilang ada bencana. Tapi buat kita adalah pertama itulah ada kerugian buat masyarakat. Ada korban. Ya. Ada kerugian masyarakat itu bisa ekonomi, bisa rumah, bisa korban jiwa dan sebagainya.
dan terutama adalah akibat rusaknya infrastruktur PUPR. Artinya itu ada jalan yang rusak, ada bendungan yang rusak, ada saluran irigasi yang rusak, ada sarana air bersih, sanitasi yang rusak. Itu kita kategorikan bencana. SOP kita punya 3 step sebenarnya. Yang pertama adalah prabencana. Prabencana ini merupakan mitigasi. Dan ini kita dorong betul kepada, terutama di Bina Marga, PPK kita. Kita nggak mau terjadi bencana dalam tanda petik yang gara-gara kita. Ya, misalnya karena salurannya tidak dibersihkan dan sebagainya. Kemudian saluran buntu, jalan putus, ambrol. Ya. Ini mitigasi harus kita perkuat, prabencana. Kemudian pada saat tanggap darurat bencana. Pada saat kejadian bencana sendiri, kemudian nanti adalah pasca bencana, rehab rekon. Nah, pada saat tangkap darurat bencana, yang pertama kalau di Bina Marga adalah tidak boleh ada akses yang terputus lebih dari 2 kali 24 jam. Itu yang kita minta ya. Artinya gini, akses jalan itu kita menganggap bila akses bisa dilewati oleh masyarakat umum dan lalu lintas, maka yang lainnya itu bisa diperbaiki. Betul. Misalnya, benar juga tuh, Pak. Pengalaman saya misalnya waktu di Sulawesi Barat, kebetulan waktu itu Pak Menteri menugaskan saya sebagai komandan Satgas di sana. Yang pertama adalah pesan Pak Menteri, buka akses dari Makassar maupun dari Palu. Betul. Dan itu kita minta bantuan dari teman-teman Balai Besar Pelaksanaan Jalan Sulawesi Selatan, Balai Pelaksanaan Jalan Palu, Balai Besar Wilayah Sungai Pompen Jeneberang di Sulawesi, Balai Perumahan, kemudian ada Balai Wilayah Sungai. Semua alat kita minta buka alat. Jadi waktu itu kurang dari 3 kali 24 jam sudah terbuka. Begitu terbuka kan suplai makanan lewat, obat-obatan lewat, material untuk segala perbaikan lewat. Sebelumnya mati kita di situ. Karena nggak bisa lewat tuh, nggak bisa lewat. Logistik tadi nggak bisa lewat ya Pak ya. Ya memang sulit ya. Saya aja di situ hari-hari pertama sampai 2 minggu, saya udah hampir keriting karena tiap hari makan super mie ya. Karena yang datang bantuan cuma bisa super mie gitu ya. Dan setelah itu obat-obatan pun sulit. Tapi setelah itu terbuka, mulailah bantuan segala macam. Mulai itu Pak, masuk nasi Pak, beras masuk Pak ya. Beras ya oke. Yang penting waktu itu buat saya yang penting telur masuknya. Jadi itu penting sekali buat kita. Prinsipnya adalah prabencana, mitigasi, kemudian tanggap darurat, akses, kemudian adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, khusus rehab rekon ini memang kita punya yang satu adalah betul-betul darurat. Misalnya ada jembatan yang terputus, maka tugas kita awal adalah masyarakat bisa lewat. Jadi misalnya kurang lebih sebulan lalu itu di daerah Poso ada jembatan yang terputus. Dan itu adalah satu-satunya jalan. Karena panjang kita tidak mungkin langsung bikin baru. Jembatan darurat pun jauh, jalan berhari-hari. Maka waktu itu perintah kita ke lapangan adalah gimana caranya masyarakat lewat. Jadi teman-teman bikin jembatan dari bambu dan kayu, pakai ponton, pakai drum, whatever it takes, apapun yang harus dilakukan, masyarakat bisa lewat. Oke, mobil belum bisa dilewat. Tapi logistik bisa dipikul waktu itu ya, motor bisa lewat. Dan itu 1 kali 24 jam sudah terbuka. Masyarakat senang sekali. Bupati juga senang. Dan itu kita buka duluan. Baru nanti jembatan darurat datang pelan-pelan 3 hari dan sebagainya. Itu betul-betul yang namanya kita tanggap darurat. Makanya tanggap ya. Kita punya tim reaksi cepat kan ya, Bina Marga, TRC Bina Marga, kita punya tim reaksi. Kemudian kita punya Satker tanggap darurat. Jadi kita punya duit khusus yang di standby kan oleh Pak Dirjen untuk darurat-darurat seperti itu. Jadi Bina Marga itu dananya dari situ ya Pak ya? Ya, tapi itu adalah yang betul-betul darurat ya, seperti saya tadi bilang. Yang penting masyarakat lewat. Kemudian ada approach atau bridge jembatan putus kita perbaiki. Tapi kalau misalnya jembatan itu ambrol besar, ya kita daruratnya dulu pakai tanggap darurat. Kemudian perbaikan yang besarnya kita pakai dana reguler, kita atur ya. Nanti Direktorat Jembatan misalnya dia menganggarkan untuk penggantian jembatan. Kan harus didesain lagi dan sebagainya. Kan kita nggak bisa bilang masyarakat nggak bisa lewat. Kenapa ini jembatan nggak bisa? Maaf ya, saya lagi desain gitu ya. Jadi yang kita lakukan masyarakat udah lewat. Oke, tolong mohon maaf pelayanan kita terbatas. Yang penting masyarakat lewat. Kita segera lakukan penggantian. Itu tadi dari dana darurat yang Satker tanggap darurat. Ada dana lain nggak Pak? Tentunya kita gini,
Kalau di Bina Marga kita punya paket-paket long segment. Oh ya. Long segment itu segmen panjang. Ya. Jadi misalnya ada ruas dari yang gampang aja di sini. Misalnya ruas dari Palimanan ke Kanci. Ya. Kita punya satu paket long segment. Ya. Dalam paket itu ada segala macam. Ada pemeliharaan rutin, rehab, rekon. Nah biasanya kalau ada longsor yang nutupin, misalnya kayak di Sulawesi kemarin, oke, pakai dulu itu dana long segment. Oh, ya. Jadi dana long segment itu ada misalnya di situ ada sewa alat. Ada. Nah itu kita bisa bersihkan pakai itu. Nah nanti hitung-hitungan lah kita ya. Saya harus mengganti dalam tanda petik atau merubah strategi pemeliharaan jalan dan sebagainya. Oh, ya, tapi itu tadi tanggap darurat nggak boleh ditunda. Oke, iya betul Pak ya. Jadi setidaknya akses masyarakat ya itu bisa komitmen kita, dulu, itu ya. komitmen kita. Kita apapun yang harus dilakukan kita lakukan itu. Ya, Pak. Jadi kalau teman-teman punya alat, ya silakan langsung mobilisasi. Kalau nggak ada ya sewa. Sewa silakan. Ya. Apapun. Nah Pak, dalam penanganan bencana nih Pak, Bapak di lapangan suka tahu-tahu kedapatan nih tantangan, hambatan apa aja Pak yang pernah Bapak terima di sana Pak? Oke. Khusus yang terakhir ini ada 2 tempat ya. Saya kebetulan memimpin langsung ada di Sulawesi Barat di NTT. Tanggapan yang berat itu pas pandemi ya. Oh, ya. Bayangin waktu di Sulawesi Barat itu pas tinggi-tingginya pandemi, puncak-puncaknya pandemi, dan saya harus di tengah orang-orang segitu banyak. Ya. Teman-teman semua bekerja di tengah situasi pandemi yang luar biasa, dan kita nggak bisa ngindari. Saya aja kebetulan bersyukur waktu itu nggak kena. Sebagian besar teman kita kena. Ya. Kemudian di NTT juga gitu. Kalau NTT adalah tantangan geografis. Karena waktu itu yang namanya bencana Soroja itu tersebar. Kemudian kita harus menangani tanggap darurat di pulau-pulau yang sangat tersebar. Mulai dari Sumba Timur, kemudian di situ ada Pulau Sabu, ada Pulau Rote di selatan, kemudian di Alor, di Pulau Pantar, selain di Pulau Timur sendiri, Pulau Timor sendiri ya. Nah pada saat bencana itu, karena juga pandemi, kapal-kapal lagi pada berhenti. Pesawat nggak ada. Nggak operasional. Pesawat yang tadinya sehari 2 kali menjadi seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Terpaksa kita charter kapal, charter ferry dan sebagainya. Yang ketiga yang sering itu juga masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat ini terutama kemarin yang di NTT adalah pengalaman teman-teman di Direktorat Perumahan ya, di Ditjen Perumahan. Kita membantu membuat aksesnya. Nggak mudah juga kan, ini kampungnya tuh sudah hilang longsor, kemudian kita mau relokasi, kita buat baru, nggak mudah juga memindahkan orang. Betul. Kemudian kita misalnya ini yang kecil-kecil, jembatan. Saya kemalam di Sulawesi Barat ada jembatan, putus. Kan kita mau bangun baru, sebelumnya kita buat jembatan darurat di sampingnya misalnya. Ini kan tanahnya orang. Kita sewa juga banyak yang nggak mau ngasih gitu ya, misalnya gitu ya. Kita buat jalan darurat harus pakai tanahnya orang, kita pinjem dong, nggak bisa nggak dikasih. Kadang sewa pun mereka nggak kasih gitu ya. Jadi itu tantangan dari masyarakat lokal. Ya. Dan saya apresiasi sekali ini khusus teman-teman Bina Marga ini luar biasa kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teman-teman di lapangan. Ini teman Bina Marga ini menurut saya di atas yang lain. Top. Oke Pak. Nah gimana Pak? Kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Kalau kita tahu kan yang namanya bencana ini banyak kaitan dengan BNPB, Basarnas, gimana Bina Marga dengan lembaga. Pertama pada saat tanggap darurat bencana, terutama yang besar, tetap BNPB adalah sebagai komandan. Ya. Jadi satgas kita berada di bawah koordinasi mereka. Misalnya pada saat di Sulbar, waktu itu kepala BNPB Pak Doni Monardo itu ya tidur di lapangan. Jadi semua perintah dari beliau. Oke, sekarang ini PU punya apa? Waktu itu kita kan tidak hanya jalan ya. Yang paling penting adalah waktu itu adalah kita menyiapkan air bersih. Menyiapkan lahan-lahan buat pengungsian. Kemudian air ini disuplai dari mana? Sampai waktu itu kita minta teman-teman SDA melakukan 6 titik pengeboran. Jadi bor betul-betul yang kemudian pompanya pakai tenaga matahari, kemudian ditampung airnya oleh hidran umum punya milik teman-teman Cipta Karya ya. Dan tantangan lain adalah
kita menyediakan juga WC-WC umum, tentunya dengan pembuangan kotorannya dan sebagainya, tempat-tempat sampah dan sebagainya. Jadi teman-teman Bina Marga menjaga betul sumber air, tempat sampah, jalan nggak boleh terganggu. Supaya itu tadi bisa lewat. Nah, kemudian Kementerian Sosial menyiapkan dapur umum. Pemda yang merupakan kepanjangan tangan BNPB itu di daerah ada namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mungkin tahu ya, BPBD. Dan teman-teman itu tidak boleh lepas dari mereka, selalu koordinasi. Nggak bisa kita jalan sendiri ya. Kementerian Sosial, terutama Pemda dan TNI, Polri ya. TNI, karena biasanya setiap ada bencana maka komandan Satgas yang tertinggi adalah TNI yang tertinggi di situ ya. Misalnya di Sulbar kemarin ada Danrem ya. Ada Danremnya. Di NTT juga di awal-awal adalah langsung dipegang Pangdam malah waktu itu ya. Kemudian Danremnya. Dan mereka yang kita mendukung waktu itu. Tapi bersama mereka, kita kerjasama mendukung mereka. Di dalam kita sendiri pun kita punya target. Infrastruktur kita harus selamat. Ya, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, infrastruktur perumahan, rumah susun yang mulai retak-retak dan sebagainya, kita dalam tanda petik kita hajar dulu lah, kita bersihkan ya supaya tidak itu sanitasi air kotor. Ya itulah kira-kira. Ya semoga challenge tadi tuh membuat Bina Marga makin banyak growth-nya ya Pak ya. Itu kedewasaan juga buat kita, pengalaman buat teman-teman di lapangan gitu ya. Betul Pak. Nah semoga juga ada solusinya Pak ke depannya supaya nggak jadi duka yang berkepanjangan. Ya gitu, itu tadi makanya saya sebut kita punya program yang di depan adalah mitigasi para bencana ya. Jadi teman-teman di lapangan tuh kita minta punya visi. Kalau terjadi ini gimana ya? Gitu. Kalau jembatan ini putus gimana ya? Jadi teman-teman tuh nggak boleh, saya nggak mau misalnya tiba-tiba jembatan putus, waduh lewat mana ya Pak? Saya survei dulu Pak. Nggak mau saya. Mereka harus sudah punya pikiran. Betul. Bila terjadi ini apa ini langsung gitu ya. Betul. Terutama jembatan. Kalau putus, ada Pak jalannya, ada jalan kabupaten, ada polisi, ada alternatif, mereka siap gitu ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Thomas untuk berbagi cerita bersama kami mengenai preservasi. Kebanyakan ya ngomongnya ya, enggak ya? Enggak Pak, justru menarik banget. Baiklah Sobat Bina Marga, itu tadi bincang-bincang saya terkait penanganan preservasi dan bencana. Nah selanjutnya kita akan membahas apa lagi? Nah ini menarik sekali untuk teman-teman di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karena kita akan membahas tentang pemanfaatan dana SBSN untuk preservasi jalan dan jembatan di wilayah timur Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share program ini. Sampai ketemu lagi dengan saya Wulandari Wurjanti. Tetap semangat menyambung negeri.